Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, sang pemilik langit dan bumi, yang telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Dialah yang maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi di hati, maha pengampun bagi hambanya yang bertaubat, dan maha bijaksana dalam segala ketentuannya. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi, pembawa risalah yang mengangkat umat manusia dari gelapnya kebodohan menuju terang benderang cahaya iman. Dialah suri teladan yang sempurna, yang budi pekertinya menjadi cerminan Al-Quran yang hidup. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, seringkali manusia terlena dengan gemerlap dunia, lupa bahwa ada kehidupan abadi yang menanti. Al-Quran hadir sebagai pedoman, menegur kita saat lalai, dan memberi peringatan agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus. Setiap ayat yang diturunkan memiliki hikmah mendalam, termasuk surat Al-Humazah. Surat ini mengandung peringatan keras bagi mereka yang terjebak dalam sifat tercela, seperti menghina, mencela, dan mengumpulkan harta dengan kesombongan. Mari kita telusuri bersama, apa yang melatar belakangi turunnya surat ini beserta tafsirnya. Apa pesan Allah kepada kita melalui ayat-ayat yang begitu tajam ini? Semoga pembahasan ini menginspirasi kita untuk senantiasa menjaga lisan, hati, dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Islam. Asbabun Nuzul Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat merupakan salah satu surat Makkiyah yang turun dengan teguran tegas kepada perilaku-perilaku tercela. Surat ini menyasar perilaku pengumpat dan pencela, dua sifat yang tidak hanya merusak hubungan antar individu, tetapi juga tatanan sosial secara keseluruhan. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, dan Al-Baghawi mencatat bahwa surat ini memiliki latar belakang yang jelas, yakni mencerminkan kondisi masyarakat Quraisy pada masa awal dakwah Islam. Beberapa tokoh terkemuka menjadi sorotan dalam konteks turunnya ayat ini, karena mereka sering menggunakan kedudukan, kekayaan, dan kata-kata mereka untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Masyarakat Quraisy saat itu sangat menjunjung status sosial dan materialisme. Kekayaan dan kekuasaan seringkali menjadi tolok ukur kehormatan seseorang. Sayangnya, banyak dari mereka yang memanfaatkan kedudukan tersebut untuk menindas kaum lemah, mencemooh, dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Humazah sebagai peringatan keras atas tindakan ini, khususnya terhadap beberapa individu yang menjadi simbol kesombongan dan keburukan akhlak di kalangan Quraisy. Di antaranya, Al-Akhnas bin Syuraih. Al-Akhnas dikenal karena kepandaiannya berbicara manis di depan, tetapi di belakang ia gemar menyebarkan fitnah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ia sering mencela Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya secara tidak langsung menggunakan isyarat atau perkataan yang merendahkan. Ia memanfaatkan kekayaan dan status sosialnya untuk menguasai orang lain dan mempertegas kedudukannya di tengah masyarakat. Sifatnya ini sesuai dengan dua karakter utama yang dicela dalam surat Al-Humazah, yaitu dalam ayat pertama yang berbunyi, Wailun likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dalam ayat ini, Allah menggunakan kata wail, kecelakaan, yang menurut tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi adalah ancaman azab yang sangat berat. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan neraka atau kutukan besar bagi pelaku dosa tertentu. Kata Hamzah, Humazah, merujuk pada orang yang mencela dengan ucapan, sementara lumazah, adalah mereka yang mencela dengan isyarat tubuh, seperti sorotan mata merendahkan, gerakan tangan menghina, atau perilaku sinis lainnya. Walid bin Al-Mughirah. Sebagai salah satu pembesar Quraisy yang paling kaya, Walid bin Al-Mughirah seringkali menampilkan kesombongannya di hadapan publik. Dalam riwayat Al-Qurtubi, ia dikenal menghitung-hitung hartanya di depan umum sebagai bentuk pameran dan penghinaan terhadap orang-orang miskin. Ia pernah berkata bahwa kekayaannya dapat menjamin keabadian dan menjauhkan dirinya dari kehinaan, bahkan kematian. Walid juga aktif menyebarkan fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW, menyebut beliau sebagai penyair, tukang sihir, dan pendusta, dengan tujuan merusak citra beliau di mata masyarakat. Umayyah bin Khalaf.
Sebagai salah satu penentang utama Islam, Umayyah bin Khalaf kerap menggunakan lisan dan kekayaannya untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dikenal sebagai individu yang menganggap remeh kaum lemah, terutama budak-budak yang kemudian memeluk Islam. Ia bahkan dikenal menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu secara brutal, menunjukkan bagaimana kekuasaan dan kedudukan digunakan untuk menindas. Umayyah merasa bahwa kekayaannya adalah jaminan kehormatan dan perlindungan, sebuah keyakinan yang dibantah tegas oleh ayat-ayat dalam surat ini. Seperti dalam ayat kedua dan ketiga yang berbunyi, Alladzi jama'a mala wa 'addadahu, yahsabu anna malahu akhlada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan tidak akan pernah bisa menjamin keabadian seseorang, apalagi menyelamatkannya dari azab Allah. Orang-orang seperti Walid dan Umayyah menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan seringkali membuat seseorang lupa diri dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Surat Al-Humazah ditutup dengan ancaman nyata bagi mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut, yaitu azab di neraka Hutamah, sebagaimana disebutkan dalam ayat keempat hingga ke-9. Kalla la yunbadanna fil hutamah, wa ma adraka mal hutamah, narullahil muqadah, التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apa neraka Hutamah itu? Yaitu azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat tas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ayat-ayat ini memberikan gambaran mengerikan tentang akhir kehidupan bagi para pelaku dosa besar, seperti pengumpat, pencela, dan mereka yang mengandalkan kekayaan serta kedudukannya untuk berbuat zalim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bahaya lisan. Innal abda liyatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya, seorang hamba mengucapkan satu kata tanpa memikirkan dampaknya, namun karena itu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Sahabat dunia history yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita mempelajari bagaimana asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Humazah, mari kita lanjutkan pembahasan surat Al-Humazah menurut tafsir para ulama untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang keluasan makna dari surat ini. Ayat 1. Wayulun likulli humazatin lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Kata wail dalam ayat ini adalah bentuk ancaman yang paling keras. Sebagian ulama mengatakan bahwa wil adalah nama salah satu lembah di neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang memiliki sifat tercela, seperti humazah, pengumpat, dan lumazah, pencela. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa humazah merujuk kepada seseorang yang mencela orang lain melalui perkataan kasar, sementara lumazah mencela orang lain melalui gerakan tubuh seperti mengejek dengan tangan, isyarat wajah, atau kedipan mata. Menurut beliau, ayat ini mencela orang-orang yang menjadikan penghinaan dan celaan terhadap sesama sebagai kebiasaan. Penyebutan dua sifat ini secara terpisah menunjukkan betapa bahayanya perilaku tersebut dalam merusak hubungan sosial. Karena ia tidak hanya merusak hubungan secara langsung melalui ucapan, tetapi juga secara tidak langsung melalui isyarat atau sindiran. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi memberikan analisis mendalam mengenai akar dari sifat humazah dan lumazah. Menurutnya, sifat ini lahir dari rasa sombong dan iri hati yang mendalam terhadap orang lain. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin merendahkan orang lain untuk meninggikan dirinya sendiri. Ia juga menekankan bahwa perbuatan mencela orang lain, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, adalah dosa besar karena melukai kehormatan manusia yang Allah muliakan. Fakhruddin Al-Razi juga menghubungkan sifat ini dengan penyakit hati seperti riya dan hasad iri hati. Orang yang iri cenderung membenci keberhasilan orang lain dan melampiaskan kebenciannya melalui penghinaan, baik secara verbal maupun non-verbal. Tafsir Al-Maududi. Al-Maududi menjelaskan bahwa humazah dan lumazah adalah gambaran dari kerusakan moral dan sosial.
Mereka yang terlibat dalam perilaku ini menciptakan lingkungan penuh kebencian dan permusuhan di masyarakat. Al-Maududi juga menekankan bahwa sifat ini sering ditemukan pada orang-orang yang merasa superior karena kekayaan, status sosial, atau kekuasaan mereka. Beliau juga memperingatkan bahwa sifat ini bukan hanya dosa kepada sesama manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap hukum Allah. Karena mencela dan merendahkan orang lain, bertentangan dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan yang diajarkan dalam Islam. Ayat 2, Alladzi jama'a mala wa'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Ayat ini menggambarkan salah satu penyebab utama sifat humazah dan lumazah, yaitu cinta dunia yang berlebihan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka yang sibuk mengumpulkan harta tanpa peduli halal atau haram. Mereka menghitung-hitung hartanya dengan bangga, seolah-olah jumlah tersebut menjadi tolok ukur kesuksesan dan keamanan hidupnya. Imam Al-Qurtubi juga menekankan bahwa perilaku ini mencerminkan ketamakan yang luar biasa, di mana seseorang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, bukan sebagai sarana menuju akhirat. Kekayaan yang mereka kumpulkan justru menjadi sumber keangkuhan, bukan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi mendalami makna wa adadahu sebagai obsesi yang mendalam terhadap harta. Menurut beliau, ada dua tingkatan kesalahan dalam perilaku ini. 1. Mengumpulkan harta dengan tamak. Mereka menghabiskan seluruh waktu dan tenaga untuk menambah kekayaan tanpa mempedulikan kewajiban kepada Allah atau sesama manusia. 2. Membanggakan harta. Mereka menghitung-hitung harta tersebut sebagai cara untuk merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Beliau juga menegaskan bahwa sifat ini adalah bentuk kelalaian terhadap tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal akhirat. Tafsir Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, ayat ini tidak hanya mencela orang yang cinta dunia secara berlebihan, tetapi juga memberikan peringatan tentang bahaya mentalitas materialistik. Orang yang terperangkap dalam mentalitas ini memandang harta sebagai satu-satunya sumber kekuatan, kehormatan, dan kebahagiaan. Al-Maududi juga menjelaskan bahwa perilaku ini menunjukkan kegagalan dalam memahami konsep rizki dalam Islam, di mana segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah titipan Allah yang harus digunakan sesuai dengan kehendaknya. Ayat 3, Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Tafsir Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan keyakinan keliru dari orang yang terlalu mencintai harta. Mereka mengira bahwa kekayaan mereka dapat menjamin kebahagiaan dan keamanan abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa keyakinan ini adalah bentuk kesombongan dan kebodohan, karena tidak ada yang abadi di dunia kecuali Allah. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa ayat ini mencerminkan ilusi yang dimiliki oleh orang-orang tamak. Mereka merasa bahwa kekayaan dapat memberikan kekuasaan, kehormatan, dan umur panjang. Padahal harta tidak dapat menyelamatkan mereka dari kematian atau azab Allah. Keyakinan ini menunjukkan kebutaan mereka terhadap realitas akhirat. Tafsir Al-Maududi. Al-Maududi menyoroti bahwa kesalahan fatal orang-orang ini adalah menjadikan harta sebagai Tuhan mereka. Mereka menggantungkan seluruh harapan hidup pada harta dan melupakan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas kehidupan dan kematian. Ayat 4. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Kata kalla adalah bantahan yang sangat tegas dari Allah atas keyakinan orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu bahwa harta dapat menjamin kekekalan hidupnya. Ayat ini mengingatkan bahwa mereka yang memiliki sifat tamak, sombong, dan mencela sesama manusia akan mendapatkan balasan berupa dilemparkan ke dalam Al-Hutamah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Al-Hutamah adalah salah satu nama neraka yang menggambarkan sifatnya yang menghancurkan segala sesuatu. Neraka ini tidak hanya menghancurkan tubuh manusia, tetapi juga menghancurkan jiwa dan kebanggaan mereka. Penggunaan kata layun badanna, pasti akan dilemparkan, menunjukkan penghinaan yang mendalam terhadap mereka. Mereka akan dibuang ke neraka seperti sesuatu yang tidak bernilai. Tafsir Fakhruddin Al-Razi.
Fakhruddin Al-Razi menekankan bahwa Al-Hutama disebutkan secara khusus untuk menegaskan bahwa ini bukan sekadar azab biasa, tetapi bentuk siksaan yang sangat menghancurkan. Orang-orang yang tamak dan sombong akan dihukum di tempat ini sebagai balasan atas perilaku mereka di dunia. Beliau juga mencatat bahwa istilah layun badana menunjukkan bahwa mereka akan dilemparkan secara paksa dan hina ke neraka tanpa kesempatan untuk melawan atau membela diri. Ini mencerminkan keadilan Allah yang mutlak terhadap mereka yang tidak menaati perintahnya. Tafsir Al-Maududi. Al-Maududi menjelaskan bahwa ayat ini adalah peringatan serius kepada orang-orang yang memperbudak diri kepada kekayaan dunia. Mereka yang menyombongkan harta dan mencela orang lain akan dihancurkan oleh Al-Hutama. Nama ini, yang berarti penghancur, memberikan gambaran jelas bahwa neraka ini dirancang untuk menghancurkan segala bentuk kesombongan dan kebanggaan manusia yang bersumber dari harta mereka. Ayat 5. Wama adraka mal hutama. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutama itu? Tafsir Imam Al-Qurtubi. Pertanyaan retoris ini digunakan untuk menarik perhatian dan memberikan penekanan kepada pendengar tentang kedahsyatan neraka Al-Hutama. Menurut Imam Al-Qurtubi, pertanyaan ini menunjukkan bahwa neraka ini sangat mengerikan, sehingga manusia tidak dapat membayangkan dahsyatnya siksaan yang ada di dalamnya. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi menjelaskan bahwa ayat ini menandakan bahwa siksaan neraka Al-Hutama berada di luar batas pemahaman manusia. Allah menanyakan pertanyaan ini untuk memperkuat rasa takut dalam hati manusia, karena apa yang akan dijelaskan setelahnya akan menggambarkan kengerian yang tak terbayangkan. Tafsir Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, pertanyaan ini menunjukkan betapa mengerikan dan uniknya neraka Al-Hutama. Siksaan yang dijanjikan Allah ini melampaui segala bentuk penderitaan yang bisa dibayangkan oleh manusia. Ayat ini juga menegaskan bahwa neraka tersebut adalah hasil langsung dari murka Allah terhadap orang-orang yang mendustakan kebenaran. Ayat 6. Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Hutama adalah api neraka yang diciptakan langsung oleh Allah dan dinyalakan olehnya. Api ini berbeda dari api dunia karena ia tidak membutuhkan bahan bakar dan tidak akan pernah padam. Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa api ini sangat panas, membakar tidak hanya tubuh tetapi juga hati dan jiwa manusia. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi memberikan penjelasan mendalam bahwa frasa narullah menunjukkan sifat ilahi dari api tersebut. Ini adalah manifestasi langsung dari murka Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sombong dan mencela sesama manusia. Kata Al-Muqaddah yang dinyalakan menggambarkan bahwa api ini terus menyala tanpa henti sebagai balasan atas dosa-dosa besar mereka. Tafsir Al-Maududi. Al-Maududi menyoroti bahwa penyebutan narullah menunjukkan kehebatan dan keistimewaan api ini. Api tersebut adalah simbol dari keadilan Allah yang akan membalas setiap tindakan buruk manusia dengan siksaan yang setimpal. Panasnya yang tak tertahankan dan sifatnya yang kekal adalah cerminan dari kesempurnaan hukuman Allah. Ayat 7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya api neraka Al-Hutama karena ia tidak hanya membakar tubuh manusia, tetapi juga menembus hingga ke hati. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hati disebut secara khusus karena ia adalah pusat kehidupan manusia, baik secara fisik maupun emosional. Siksaan yang mencapai hati menunjukkan bahwa penderitaan di neraka ini bersifat fisik dan spiritual. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Menurut Fakhruddin Al-Razi, siksaan yang menembus hati adalah bentuk balasan yang setimpal atas dosa-dosa mereka. Hati adalah pusat keimanan, kesombongan, dan niat manusia. Karena kesombongan dan kebencian mereka berasal dari hati, maka Allah menghukum mereka dengan membakar bagian tersebut secara langsung. Tafsir Al-Maududi. Al-Maududi menekankan bahwa api ini adalah bentuk penghinaan total terhadap kesombongan manusia. Hati yang menjadi sumber kesombongan dan iri hati, dihancurkan oleh api tersebut. Ini adalah bentuk balasan yang tidak hanya menghancurkan tubuh tetapi juga jiwa mereka. Ayat 8. Innaha alaihim mu'assadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Ayat ini menjelaskan bahwa api neraka Al-Hutama akan menutup mereka secara total,
tanpa ada celah sedikit pun untuk keluar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa keadaan ini menunjukkan hukuman yang bersifat kekal dan mutlak. Mereka akan terperangkap dalam azab yang tidak pernah berakhir, tanpa harapan untuk keluar atau mendapatkan keringanan. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi menekankan bahwa kata musadah menunjukkan bahwa api ini akan mengelilingi mereka dari segala arah. Ini adalah hukuman yang paling hina, karena mereka tidak hanya disiksa, tetapi juga kehilangan kebebasan sepenuhnya. Tafsir Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, ayat ini memberikan gambaran tentang keadaan neraka yang penuh kehinaan. Orang-orang yang sombong dan merasa bebas di dunia akan terperangkap dalam kondisi paling hina dan terisolasi di neraka, tanpa peluang untuk melarikan diri. Ayat 9. Fi amadin mumaddada, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Tafsir Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa tiang-tiang panjang ini adalah simbol penghinaan dan siksaan yang abadi. Mereka akan diikat erat sehingga tidak dapat bergerak, terperangkap dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Tiang-tiang ini juga menunjukkan bahwa siksaan tersebut akan terus berlangsung tanpa akhir. Tafsir Fakhruddin Al-Razi. Fakhruddin Al-Razi menyebutkan bahwa amadin mumadada, tiang-tiang yang panjang, bisa berarti bahwa neraka ini memiliki struktur khusus untuk mengikat para pendosa. Tiang-tiang ini menambah penderitaan mereka karena membuat mereka tidak memiliki kebebasan sama sekali. Tafsir Al-Maududi. Menurut Al-Maududi, tiang-tiang ini melambangkan keadaan kehinaan total bagi mereka yang selama di dunia merasa superior. Orang-orang ini akan diikat dan dipermalukan di hadapan makhluk lainnya di akhirat sebagai bentuk balasan atas kesombongan mereka di dunia. Surat Al-Humazah adalah salah satu peringatan yang paling tegas dari Allah. Namun di dalamnya terkandung kasih sayangnya yang begitu luas. Surat ini menggugah hati setiap insan untuk merenungi betapa besar dampak lisan dan hati dalam kehidupan manusia. Ayat-ayatnya mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan diri dengan memperbaiki hati, lisan, dan perilaku, serta menjauhi sifat-sifat tercela seperti menghina, mencela, dan membanggakan dunia. Allah membuka surat ini dengan kutukan bagi orang-orang yang mencela dan mengumpat. Ini menjadi sebuah peringatan tajam bagi mereka yang menggunakan lisan untuk merendahkan sesama. Karena setiap kata adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, faliyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Lisan adalah cerminan hati. Jika lisan kita tajam, mencela atau menyakiti, itu adalah tanda bahwa hati kita perlu disucikan. Ibnu Qayyim berkata, hati adalah raja, sementara lisan dan anggota badan adalah tentaranya. Jika rajanya baik, maka tentaranya akan baik. Allah juga mencela orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, seolah-olah harta itu dapat membuatnya kekal. Pesan ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat sementara, dan cinta yang berlebihan terhadap dunia dapat membuat hati kita keras dan jauh dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinari wa dirham." Celakalah hamba dinar dan dirham. Harta meskipun penting, hanyalah titipan Allah. Ia seharusnya menjadi sarana kebaikan, bukan tujuan hidup. Surat ini menekankan bahwa cinta dunia yang berlebihan dapat membuat hati keras dan jauh dari Allah, sehingga mudah terjerumus dalam kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain. Padahal, sifat ini sangat dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ketika ditanya tentang makna kesombongan, beliau menjelaskan, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ibnu Taimiyah berkata, kesombongan adalah penutup hati dari cahaya kebenaran. Orang yang sombong menutup pintu-pintu rahmat Allah untuk dirinya sendiri. Allah juga mengingatkan tentang balasan bagi mereka yang hidup dalam kesombongan dan celaan. Mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah, api neraka yang membakar hingga ke hati.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api dunia kalian adalah satu bagian dari 70 bagian dari api neraka Jahannam. Kesombongan tidak hanya berupa perilaku lahiriah, tetapi juga sikap batin yang menolak kebenaran dan menganggap diri lebih unggul daripada orang lain. Ini adalah pengingat bahwa konsekuensi dari dosa bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Imam Al-Ghazali mengingatkan, hati yang keras adalah penjara bagi pemiliknya, sedangkan hati yang bersih adalah surga sebelum surga. Surat Al-Humazah mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari noda-noda kesombongan, mengontrol lisan, dan menjadikan dunia sebagai sarana menuju Allah, bukan sebagai tujuan hidup. Setiap firman-Nya adalah peringatan sekaligus kasih sayang agar kita tidak tersesat. Hasan Al-Basri berkata, dunia adalah kendaraan bagi mereka yang mengenal Allah, tetapi menjadi jerat bagi mereka yang lalai. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mampu mengambil hikmah dari surat ini, menjadikan hati kita bersih, lisan kita terjaga, dan langkah kita terarah pada ketaatan kepada Allah. Hidup ini sementara, keabadian hanya ada dalam ketakwaan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.